Ini keluar. Sorry, Afwan. Jadi hilang. Nah, makanya eh, iblis itu tidak mau patuh kepada Allah, apalagi kayak tunduk kepada manusia gitu. Karena kenapa? Karena dianggapnya, oh, kenapa aku harus mengidolakan manusia? Padahal manusia itu cuma dibuat dari tanah, aku dari api. Api sama tanah, hebatan mana sih api? Karena kesombongan itulah akhirnya diusir dari surga. Dan tapi iblis itu bilang, aduh, pasti dia sedih banget dong diusir dari surga ya. Diusir dari surga itu rasanya sedih banget kan. Surga dengan penuh kenikmatan, hidup damai, tiba-tiba diusir. Makanya eh, syaitan ini meminta penangguhan supaya nggak mati buru-buru. Penangguhan usianya diberikan umur panjang supaya apa? Supaya mereka pengen mengumpulkan sebanyak-banyaknya pengikut. Mengumpulkan sebanyak-banyaknya pengikut yang kelak akan menemani dia di neraka. Nah, gitu. Jadi ya udah, Allah bilang oke, okay, fine, kamu boleh umurnya panjang, lakukan apa yang mau kamu lakukan, tapi yang jelas adalah aku udah punya neraka. Allah udah bilang, Allah sudah punya neraka, la'amla anna jahannami minal jinnati wan nasi ajma'in. Dan kelak neraka itu akan dipenuhi oleh orang-orang oleh jin, golongan jin dan manusia. Nah, gitu. Ini ketetapan dari Allahnya adalah ini. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Laqad haqqal, ketetapannya Allah itu berupa adalah pokoknya kalau kamu nggak mau ngikutin kebenaran, sok atuh kamu masuk ke neraka jahanam. Ya, tapi walaupun mereka tahu konsep itu, apa yang mereka lakukan, ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sebagian besar dari mereka tetap berada dalam ketidakimanan. Mereka tetap tidak beriman. Ya, ingat, di dalam Al-Quran tuh udah banyak banget dikasih tahu contoh bagaimana Allah menghancurkan kaum Ad, bagaimana Allah menghancurkan kaum Samud, kaum Sodom, bagaimana Allah menghancurkan pengikutnya Fir'aun. Itu udah banyak perumpamaan. Tapi dasarnya manusia itu aktsara syai'in jadala. Ya. Jadi manusia itu emang keterlaluan. Jadi dikasih banyak permisalan di dalam Al-Qur'an, tetap aja mereka itu ngeyel. Anggapnya bahwa oh, itu kan dulu, sekarang tuh tidak relevan lagi dengan dulu. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Sungguh kami telah menjelaskan segala perumpamaan dengan berbagai macam cara dan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini, akan tetapi manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Bantah aja. Karena dianggapnya, aduh, kayak kaum LGBT itu kalau dinasehatin, oh dulu tuh ada kaum Sodom loh, dan mereka tahu loh ada, emang benar-benar ada fosilnya itu kaum Sodom yang sedang bermaksiat terus diazab ada, tapi mereka bilang ya udah, kalau emang benar kayak gitu coba jatuhin lagi azab, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, malah nantangin. Oke, jadi tahu ya, ketetapan Allah adalah bagi mereka yang melanggar, bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah, udah harga mati, neraka jahanam. Ya, tapi tetap aja walaupun udah ada itu, mereka ala aktarihim fahum la yu'minun. Sebagian besar dari mereka memilih untuk tidak beriman kepada Allah. Di ayat selanjutnya, ayat 8, Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal asqani fahum muqmahun. Inna, sesungguhnya kami, ja'alna itu dari kata ja'ala ya, ja'ala
Maksudnya kami telah membuat, kami telah menjadikan, kami telah memasang fi a'naqihim. A'naqi artinya adalah leher. Jadi a'naqihim, leher mereka. Aghlalan itu adalah rantai, tau nggak? Rantai borgol gitu. Rantai atau belenggu. Fahia, maka dia, ya, ilal afqani itu ini. Afqani ini, apa namanya ini? Dagu. Fahum, maka mereka muqmahun tuh menengadah kayak gini. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal asqani fahum muqmahun. Inna sesungguhnya ja'alna kami telah memasang, telah menjadikan fi a'naqihim di leher mereka aghlalan belenggu, telah memasang belenggu di leher mereka. Fahia lalu mereka, ya, ilal afqani, lalu tangan mereka, ya, ini anggapnya maksud tangan mereka, ilal afqani, diangkat ke dagu kayak gini nih. Fahum muqmahun, sehingga mereka tertengadah. Pernah lihat film-film klasik gitu nggak sih, yang budak-budak gitu? Nah, mereka tuh biasanya kalau diikatnya tuh kayak gini, di rantainya diginiin, tengadah. Jadi emang kayak ngeliatnya ke atas dong. Ya, itu mereka menyiksa budaknya seperti itu. Tapi itu sebetulnya adalah orang kafir itu digambarkan tuh seperti terikat rantai dari leher ke dagu sehingga kepala mereka tertengadah, sehingga kepala mereka mendongak. Ini adalah perumpamaan kesombongan mereka. Mereka tuh menolak tunduk pada kebenaran. Ya, walaupun mereka salah, mereka tahu bahwa yang disampaikan Rasulullah itu adalah benar. Ya karena Rasulullah nggak pernah bohong loh dulu. Tapi tetap aja karena mereka kesombongan mereka itu mengalahkan segalanya. Ini mirip kayak Abu Jahal dan tokoh Quraisy lainnya yang keras menolak Islam. Bahkan you know what? Abu Thalib, pamannya Rasulullah yang rela mati untuk membela Rasulullah, beliau pun tidak memeluk agama Islam sampai akhir hayatnya. Makanya ini yang membuat Rasulullah itu sedih sesedih-sedihnya. Ya. Nah, tadi balik lagi tadi di ayat 7, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Laqad haqqal qawlu. Ketetapan Allah ini adalah berupa mereka akan dimasukkan, mereka yang mengikuti jalannya setan. Iblis akan masuk ke dalam neraka jahanam. Ya. Para pengikut setan ini ya itu mengikuti jalan yang sesat, tapi di ayat 8 itu dijelaskan dengan sangat indah. Jelasinnya tuh sastra banget. Mereka yang sesat ini tidak mampu melihat dan memahami ayat-ayat Allah yang terdapat pada diri mereka sendiri. Padahal jika mereka menggunakan akal mereka, semua anggota tubuh mereka terdapat tanda-tanda kekuasaan dan keesaan Allah. Kenapa? Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Bayangin, mata kita ini aja yang ngasih Allah. Lidah sama mulut kita yang ngasih Allah. Tubuh kita itu pun dipinjemin sama Allah. Oksigen digratisin sama Allah. Kalau bayar coba, mahal. Namun karena mereka menolak kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah, maka mereka itu menjadi buta terhadap diri mereka sendiri. Makanya diumpamain itu kayak orang yang dirantai, dikasih belenggu di leher mereka, terus mereka jadi ini, terdongak ke atas. Mereka mengikuti iblis yang sombong, tidak mau mendengar dan mengikuti perintah, tidak mau mendengar dan mengikuti peringatan dan petunjuk jalan yang benar. Makanya jalan yang ditempuh itu adalah jalan yang sesat. Ketidakmampuan mereka melihat diri mereka sendiri ditambah pula dengan ketidakmampuan mereka melihat lingkungan, ya, itu nanti dijabarkan di ayat 9. Dia orang yang sombong, dia kayak orang di
Orang yang tidak mau beriman itu disebut orang sombong. Kenapa? Mereka disebut fa'amma man tagha. Togo itu melampaui batas. Kenapa? Karena kayak songong banget gak sih? Dia udah dikasih nafas sama Allah, udah dikasih fasilitas hidup sama Allah, tapi dia uh, apa namanya ngeyel sama Allah. Pernah dengar nggak sih ungkapan gini? Selain donatur dilarang ngatur. Pernah dengar nggak kayak gitu kan? Jadi kadang-kadang ada orang yang mungkin dia bete aja, ada orang lain nggak ada hubungan apa-apa tapi ngatur dia harus ngapain. Makanya dia kasih ungkapan selain donatur dilarang ngatur. Allah kurang donatur apa? Bahkan oksigen aja kita dikasih gratis sama Allah. Tapi kenapa banyak manusia itu melanggar aturannya Allah? Itu dia. Orang-orang yang melanggar aturan Allah, mereka itu benar-benar keterlaluan. Bayangin, cuman jadi pegawai di satu perusahaan aja yang harusnya masuk jam 9, keluar jam 5. Dia masuknya seenaknya, masuk jam 10, keluar jam 3, terus nggak mau ngerjain tugas. Itu kira-kira digaji nggak sama perusahaan? Enggak, ditendang. Di blacklist kalau perlu. Di WhatsApp grupnya HRD. Kan biasanya HRD itu punya WhatsApp grup ya. WhatsApp grup antar apa sih perusahaan gitu. Nah ini sama Allah yang udah memberikan istilahnya donatur tetap yang sudah memberikan semuanya ini malah disepelekan. Makanya disebutkan ketidakmampuan orang-orang untuk melihat diri sendiri nih, mereka tidak ngaca bahwa matanya juga di provide sama Allah, aliran darah ini juga diorganize sama Allah dan lain sebagainya. Terus dia tidak ngaca bagaimana Allah sudah menyediakan alam naj'alil ardo mihada, mudah menjadikan ardo ini, bumi ini tuh seperti mahdan. Mahdan itu adalah ranjang bayi. Ranjang bayi tahu? Bayi itu kalau di awal masa hidupnya itu cukup dirancangnya udah cukup. Mau pipis, pup, atau makan tuh di ranjang tuh udah cukup. Nah itu gambaran bumi. Disediakan sedemikian mudahnya untuk dihuni oleh manusia. Biar manusia tuh nggak capek-capek. Ya. Nah, berarti dia tidak mampu melihat bagaimana Allah tuh menyediakan alam semesta ini untuk mencukupi manusia. Makanya ini ada di ayat 9. Ayat 9. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. وَجَعَلْنَا dan kami jadikan mim baini aidihim di hadapan mereka saddan. Aidi itu sebenarnya dari kata yad ya. Yad itu artinya tangan. Jadi tangan kan ada di depan bukan di belakang. Ini di hadapan mereka. Ini adalah ungkapan Arab. Aidihim di depan mereka. Di depan mereka. Himnya itu artinya mereka. Ada saddan. Saddan itu adalah tembok atau penghalang. Wamin khalfihim dan di belakang mereka ada saddan lagi, saddan penghalang. Fa'aghshaynahum maka kami tutup, lalu kami tutup mata mereka. Aghshayna itu dari kata ghosha. Ghosha itu menutup. Jadi fa'aghshaynahum maka kami tutup. Maka kami tutup mereka, maksudnya matanya mereka, fahum maka mereka la yubsiru tidak basoro. Basoro itu melihat. Yubsirun dari kata basoro tidak dapat melihat. La yubsirun. Oke, maksudnya gimana sih? Waja'alna min
baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Waja'alna, dan kami jadikan min baini aidihim, di hadapan mereka saddan, ada dinding, wa min khalfihim, dan di belakang mereka ada dinding saddan, fa aghshaynahum, maka lalu kami tutup mereka, fahum la yubsirun, sehingga mereka tidak dapat melihat. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Dan kami jadikan dinding di hadapan mereka dan dinding di belakang mereka, lalu kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Ini maksudnya gimana? Orang-orang kafir Quraisy, bukan orang kafir Quraisy saja, orang-orang kafir sekarang, orang-orang yang selalu bermaksiat itu, mereka itu seperti terkepung oleh dinding tebal di depan dan di belakang mereka. Pandangan mereka itu tertutup. Ini adalah perumpamaan dari hati yang terkunci, tidak dapat menerima cahaya kebenaran. Ya, jalan benar untuk mereka itu udah tertutup karena mereka menolak kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Padahal sebenarnya nurani mereka itu merasakan kebenaran. Mereka tahu bahwa Rasulullah ini adalah orang paling jujur, nggak mungkin dia ngomong bohong. Ya. Namun perasaan itu telah mereka kubur sendiri. Sama aja kayak diberi peringatan ataupun tidak, ya udah, mereka tidak akan beriman. Ya, ini di ayat 10-nya tuh. Karena hati mereka tertutup, mata mereka tertutup, depan mereka ada dinding, ada saddan, belakang mereka juga ada dinding. Tertutup, fa'alshaynahum fahum la yubsirun. Mereka nggak bisa ngelihat sama sekali. Kalau mereka nggak bisa ngelihat, ya, akhirnya kata Allah di ayat 10, وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَسَوَاءٌ, dan sama saja, sawa, sama, seimbang, setara. Alaihim, atas mereka, a'andzartahum, ya, sama atas mereka, apakah mereka diberi peringatan? Kalau ada alif harokat fathah itu kayak pertanyaan. Am lam tunzirhum, atau mereka tidak diberi peringatan, la yu'minun, mereka nggak akan beriman. Kayak ini bahasa ininya gini lah. Sama aja dikasih tahu ya dia tetap ngeyel, dia punya keputusan sendiri. Gitu. Ya, ininya gitu. Jadi bagi sebagian orang peringatan tidak bermanfaat. Bagi sebagian orang dikasih tahu bahwa neraka gini, neraka tuh gini tuh nggak perlu siksaan dan lain sebagainya. Dianggapnya peringatan itu tidak bermanfaat. Malah mereka mengece tuh, menghina neraka dengan bilang, "Ah, ya nggak apa-apa sih di neraka. Nanti aku bisa ketemu sama artis A, B, C, D." Nauzubillahi min dzalik. Meski dakwahnya Nabi Muhammad SAW begitu jelas, detail, mereka tetap tidak beriman karena hatinya sudah terkunci. Karena hatinya sudah dikunci oleh Allah akibat kesombongan dan penolakan terus-menerus. Orang tuh kalau kebanyakan berbuat maksiat, berbuat dosa, akhirnya itu tadi, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tertutup hatinya. Akhirnya susah untuk kebenaran itu muncul. Kebenaran itu untuk masuk ke dalam itu susah. Ya. Kenyataan yang difirmankan Allah pada ayat 10 ini kiranya ini kayak ngehibur Rasulullah. Rasulullah itu manusia biasa lah ya. Kenapa?
Kenapa disebut manusia? Iya, di beberapa ayat itu di Yasin juga dibahas dan di surah Al-Kahfi, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Kata kata dia, ya, Allah tuh ngasih narasi ke Rasulullah untuk jawabnya gini, "Katakanlah sesungguhnya aku ini cuman manusia biasa seperti kamu, tapi yang diberi wahyu, ya sesungguhnya Allah itu adalah satu." Jadi untuk diberi wahyu untuk menyampaikan kebenaran bahwa Allah itu cuma ada satu, gitu. Rasulullah tuh manusia biasa, pasti ada rasa bapernya juga, sedihnya juga ketika dakwahnya itu ditantang. Ya, ini akhirnya apa yang terjadi? Nah, ayat 10 ini kayak penghiburan dari Allah kepada Rasulullah yang berdakwah dengan gigi dan mulai melempem sedih. Katanya, aduh, wah aku kok dakwah. Ingat, Allah Rasulullah itu berdakwah di kota Mekah itu 13 tahun loh ya. Tapi pengikutnya sedikit banget. Sedikit banget. Ya. Jadi ayat 10 ini kayak penghiburan dari Allah kepada Rasulullah untuk ya udah, kalau ditolak ya udah. Ayat ini tuh kayak mengingetin ke Rasulullah bahwa tidak perlu menghiraukan para pengikut setan. Mereka ini, ya, siapa sih biang keroknya di kota Mekah itu waktu mereka ini adalah oligarki Mekah seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah. Ini emang udah apa ya? Udah jadi kayak setan ya gini. Mereka udah bukan hanya memusuhi Rasulullah tapi sudah pakai main fisik gitu kan. Mereka ini udah bukan target dakwahnya Rasulullah kalau udah gitu. Karena mereka pada hakikatnya memiliki dinding penghalang di hadapan dan di belakang mereka. Udah pasti menutup mata mereka sendiri sehingga mereka tidak dapat melihat dan menerima kebenaran disampaikan oleh Rasulullah. Kalau gambarannya tuh kayak gini, insya Allah semua orang tuh masih bisa disampaikan kebenaran ya, didakwah. Tapi kalau misalkan Benyamin Netanyahu dia tuh udah bertransformasi menjadi setan, nggak mempan di didakwahkan, diceramahi, dibilangin, itu nggak mempan. Udah, lupakan, itu bukan target dakwah, biarin aja. Nauzubillah min dzalik. Udah, biar dia nanti meninggal karena laknatullah ya. Jadi intinya gini ya, apa ya, manusia itu dilihat dari sikapnya ya. Jadi kalau misalkan dia udah tidak ada rasa kasih sayang sedikit pun, ya itu udah bukan manusia lagi, udah setan. Udah setan. Kalau manusia yang benar itu, manusia yang sesuai dengan fitrahnya itu adalah lembut hatinya ya. Jadi kalau ngelihat seseorang uh, apa namanya, pokoknya nggak sampai hati untuk menyakiti orang lain. Ya, walaupun misalkan dia nggak sengaja menyakiti orang lain tuh kayak ya udah gitu, kayak aduh nggak sanggup untuk melakukan lain-lain, apalagi sampai ngebunuh tuh sampai motong-motong, mencacah-cacah, itu kalau udah sampai mencacah-cacah, nauzubillah min dzalik, mungkin dia sudah menjadi bertransformasi dengan setan. Nah, balik lagi ya, saya selalu tak bosan-bosan untuk menyampaikan kita semua kalau berdoa jangan lupa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hati hamba dalam agamamu. Terus baca itu, jangan kepedean kita sekarang udah ngaji bakalan salim ini terus sampai akhir zaman. Enggak. Banyak orang-orang yang keluaran jebolan pesantren akhirnya tersesat. Akhirnya jadi pembunuh, akhirnya jadi pengedar narkoba, akhirnya jadi PSK, akhirnya keluar dari agamanya Allah. Nauzubillah, itu banyak. Makanya jangan jangan apa ya? Jangan lupa untuk berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Bentar, ada pertanyaan nih. Bentar.
sebentar. Saya baca dulu. Oh, enggak. Mau mau anak ke dokter, mau antar anak ke dokter. Oke, saya mau share dulu. Mhm. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. Laqad sungguh haqqa benar-benar atau pasti berlaku al-qawlu perkataan atau ketetapan Allah ala aktsarihim terhadap sebagian dari mereka fahum maka mereka la yu'minun atau tetapi mereka la yu'minun tidak beriman. Laqad dalnya pantul qalqalah haqqal qawlu itu alif lam qamariyah ya alif lamnya dibaca jelas karena alif lamnya bertemu dengan qaf ala aktsarihim lamnya itu adalah mad tabi'i bertemu dengan alif tidak dalam satu kata ala artinya atas aktsarihim artinya sebagian besar dari mereka ya jadi itu mad jaiz munfasil dibaca 2 sampai 5 harokat. La, lamnya 2 harokat mad tabi'i. Yu'minun, nunnya adalah mad arid li sukun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون sungguh pasti berlaku ketetapan ya terhadap sebagian besar dari mereka tetapi mereka tidak beriman. Ayat 8-nya. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal athqani fahum muqmahun. Inna sesungguhnya kami ja'alna telah mengadakan ya kami telah menjadikan fi a'naqihim di leher mereka aghlalan itu adalah rantai atau belenggu telah menjadikan belenggu di rantai mereka fahya hingga dia ini ilal azqani hingga tangannya itu ilal azqani ke dagu fahum muqmahun lalu tertengadah maksudnya adalah tangannya itu kayak gini dia kayak mendongak gitu. Inna nunnya gunnah dan mad tabi'i 2 harokat ja'alna nunnya gunnah nunnya mad tabi'i 2 harokat fi a'naqihim fa-nya ini adalah mad jaiz munfasil ya fa-nya adalah mad tabi'i 2 harokat bertemu dengan alif a'naqihim nunnya 2 harokat aghlalan lamnya 2 harokat tanwin ketemu fa itu adalah ikfa ilal azqani qafnya 2 harokat fahum muqmahun mim sukun ketemu mim itu adalah idgham mimi itu maksudnya oh ya tadi udah ya mim sukun bertemu dengan apaan oke dibaca lebur tahan 2 sampai 3 taruh oke fahum muqmahun qafnya itu adalah qafnya itu dipantul qalqalah
muqmahun, haknya itu mat adat lisukun, mat tabi'i bertemu dengan huruf hidup diwakafkan. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Maksudnya, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Waja'alna, dan kami jadikan min baini aydihim, di hadapan mereka saddan, dinding atau tabir, wa min khalfihim, dan di belakang mereka saddan, tabir. Fa'aghshaynahum, maka mereka tidak. Fa'aghshaynahum, maka kami tutup mereka, maka kami tutup mata mereka, fahum la yubsirun. Makanya mereka tidak bisa melihat. Waja'anna, nunnya 2 harokat, mim baini, nun sukun ketemu ba itu iklab. Ya, jadi nunnya berubah menjadi mim, lembur dan tahan 2 sampai 3 harokat. Aidihim, dalnya 2 harokat, saddau, tanwin ketemu waw itu adalah idgham bil gunnah, dilebur dan ditahan 2 sampai 3 harokat. Min khalfihim, nun sukun ketemu kha itu adalah izhar, jelas. Sadda fa'aghshayna, tanwin ketemu fa itu ikhfa lagi, tahan. Sadda, nggak boleh saddan ya, tapi sadda fa'aghshaynahum, nunnya 2 harokat. La yubsirun, la-nya 2 harokat, lamnya yubsirun, ba-nya qalqalah, ro-nya mad alif disukun. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ayat 10-nya. Wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wasawa'un, dan sama aja, 'alaihim, terhadap mereka, a'anzartahum, apakah mereka diberi peringatan, am lam tunzirhum, atau tidak diberi peringatan, la yu'minun, mereka tidak beriman. Wasawa'un, wawnya itu adalah mat wajib mutasil ya, dibaca 6 harokat. Alaihim, wasawa'un alaihim, tanwin ketemu ain itu izhar, jelas. A'anzartahum, nun sukun ketemu dha, nggak boleh dibaca jelas, harus samar. Tunzirhum, samar lagi. La yu'minun, lamnya 2 harokat, nunnya itu adalah mat alif sukun. Wasawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wasawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Oke.
وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Oke, ulang. Laqad haqqal qawlu 'ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Oke, baiklah. Apakah ada pertanyaan, Bunda-Bunda Solehah? Hari ini ada 88 orang dari 100 kalau nggak salah jumlah. Oke, Bunda-Bunda Solehah, apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustazah Riyahir. Ustazah mungkin agak di luar Yasin, tapi kayaknya untuk teman-teman yang baru join masih banyak yang kesusahan makhraj ain, masih banyak yang AU. Mungkin Ustazah di sini bisa sharing gimana Oke, bisa menghasilkan O yang sempurna. Jazakillah khairan katsira. oke, mau nggak mau, Allah bisa karena biasa ya. Jadi dari pengalaman yang ta'awusnya itu banyak eh yang baru lulus setelah 3 bulan. Nah, bedanya Ain. Nah, nanti nanti coba saya share ada nggak sih ini ya. Makhorijul huruf. Nah, ini memang sistem hafalan ini nih udah kayak apa namanya skip ya. Harusnya kalau menghafal mandiri ingat, menghafal langsung, baca langsung dari Al-Qur'an, dia harus sudah lulus tahsin tingkat advance. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti salah dalam membacanya. Makanya kalau di sini kan dikasih talaki dulu ya, ditalaki cara bacanya bagaimana, terus nanti juga eh apa namanya dikasih rekaman videonya juga, rekaman YouTube-nya juga, dan nanti voice note-nya juga di apa di review. Itu tujuannya adalah untuk membiasakan. Jadi sebentar, ini kok saya mau lihat ininya di mana ya? Bentar ya, bisa terbuka nggak file. Jadi makhorijul huruf itu saya pernah sampaikan ya. Oh ya, terutama yang buat yang baru-baru ya, pasti nanti akan terkaget-kaget. Aduh, aku biasa ngaji kok masih salah ya. Kok masih salah ya? Kok aku belum 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 mumtaz ya. Padahal saya sampaikan lagi ya bahwa di dalam Al-Qur'an itu ada 2 kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Yang pertama adalah lahan jali. Lahan jali itu adalah lahan eh, lahan itu artinya kesalahan. Jali itu artinya jelas. Jadi obvious mistakes, kesalahan fatal, kesalahan jelas. Kesalahan jelas itu akan terjadi apabila seseorang itu salah mengucapkan makhraj. Makhraj itu tempat keluarnya huruf salah. Atau panjang pendeknya huruf itu salah. Panjang pendek itu kayak huruf yang matobi'i aja ya, yang 2 harokat. Atau harokatnya salah. Atau dia tasjidnya salah. Ingat, salah tasjid itu bisa berarti beda kata. Kayak hayatu itu artinya adalah hidup, ya-nya tidak tasjid, tapi kalau hayatu itu jadi ular. Jadi beda nanti. Dan hukumnya apa kalau kita melakukan kesalahan lahan jali?
Kalau melakukan kesalahan lahan jali, maka hukumnya adalah dosa. Dosa. Karena apa? Karena artinya salah. Makanya saya uh, review itu dilihat, yang pertama di review adalah kesalahan lahan jalinya dulu. Kebanyakan di ta'awuz, sama ta'awuznya nggak bisa. Ya memang, mau nggak mau emang belajar dulu. A'udhu, kesalahan fatal itu biasa di ain ya. Alif harokat fathah pada huruf Arab itu berbeda dengan alif harokat fathah pada huruf Arab itu berbeda dengan a, vokal a pada Latin. Ya, kalau a kan a, i, u, jadi kayak besar gitu. Kalau alif harokat fathah itu cuma a, kecil aja, secukupnya, jangan sampai a gitu. Karena kenapa? Karena setelah huruf itu bisa nanti langsung lebur ke ain. A'u, a'u, a itu kan kalau kita lihat di sini a, alif itu adalah alif alif ain itu masuk dalam huruf tenggorokan halki. Yes. Oh, jauh. Sorry. Halki. Halki itu ini ada tenggorokan. Alif atau hamzah itu ada di tenggorokan bagian bawah. Kalau ain sama ha itu ada di tenggorokan bagian tengah. Kho sama ghain ada di tenggorokan bagian atas. Ya. Jadi makanya untuk pindah ke posisi itu kan butuh waktu ya. Makanya a-nya cukup a. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jimnya itu juga nggak boleh zim. Kenapa? Karena jim itu punya sifat jahar, tahan nafas ketika mengucapkannya. Jelas. Jim, tengah lidah bertemu lagi atas. Jim, bukan ujung lidah. Juga bukan jim. Ada nafas yang mengeluarkan. Nah, itu emang harus diatur. Jadi jangan baper ya, bunda-bunda soleha, kalau sering dibenerin. Dan lagi, please, kalau bunda-bunda ini, terutama yang belum lulus tahsin advance, ketika ketinggalan tidak ikut Zoom, ya, atau pokoknya ada acara atau apa, please banget, yang perlu dilakukan adalah mungkin nanti uh, lihat rekaman di YouTube-nya, atau lihat video, atau dengarkan murotal yang ada di aplikasi. Jangan coba-coba untuk ngafalin sendiri, baca sendiri dari Al-Quran. Aku udah bisa kok. Nah, kalau belum lulus tahsin advance, mendingan dengerin. Kenapa? Takutnya salah. Karena kalau udah salah, ngafalin salah, maka akan susah untuk dibenerinnya. Gitu, ya. Oke. Kalau misalkan saya koreksi di grup, itu juga coba dibenerin lagi. Sebetulnya kalau misalnya emang bermasalah banget, japri itu nggak apa-apa, japri saya. Jadi biar, dan jangan kecil hati ya, kalau misalnya kok nggak bisa ya, udah berbulan-bulan, nggak masalah, banyak kok yang apa sampai 3 bulan 6 bulan tuh tahu saja belum bisa, tapi nggak apa-apa, masya Allah. Insya Allah metode Askar Kauni ini memang sudah dimudahkan, asal ngikut sesuai dengan tahapannya, ikutin aja tahapannya ya. Tahapan yang paling utama dari metode ini adalah talaki. Harus ngedengerin ketika proses talaki. Denger, bukan ngafalin langsung dari Al-Quran. Gitu. Jadi insya Allah dimudahkan. Nah, banyak juga dari kelas-kelas lain yang, balik lagi nih ya, saya tekankan lagi ya, kadang-kadang proses menghafal ini aduh susah, apalagi makin kayak berasa susah kalau lagi ada drama kehidupan menghadang. Bu Ibu, drama kehidupan itu akan selalu menghadang. Ketika kita masih hidup, kalau masih hidup pasti bakalan ada drama kehidupan.
Mau itu cobaannya kesehatan, mau cobaannya itu adalah anak, suami, ipar, ekonomi, dan lain sebagainya itu pasti. Pasti banget. Demi Allah nggak akan pernah berakhir sampai kita semua itu mati. Jangan jadikan alasan drama kehidupan membuat bunda-bunda akhirnya jadi mutung. Mutung itu apa? Mutung itu ngambek sama Allah. Ngambek sama Allah. Jadi kayak marah sama Allah. Terus akhirnya, ah udahlah aku nggak mau hafalan lagi, ngapain aku ngafalan gitu kan. Udah uh, udah udah capek-capek deket sama Allah, tapi kau dikasih cobaan ini kenapa ya Allah gitu. No, ingat ada dalil dalil sahihnya. Ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah tidak akan berikan dia kelapangan harta yang berlimpah, kelapangan harta duniawi, tapi diberikan kefakihan ilmu. Kefakihan ilmu itu apa? Dia tuh jadi kayak excited untuk menuntut ilmu agama, excited untuk ngaji, excited untuk mendalami Al-Quran dan hadis. Itu. Kalau Bunda sudah merasa ada semangat untuk itu berarti ciri bahwa Allah memilih bunda-bunda untuk berada di majelis ini. Karena Allah sayang kepada bunda-bunda. Dan balik lagi, kita semua, saya, bunda-bunda, punya beragam aktivitas yang tidak bisa disebutkan masing-masing. Semua punya aktivitas, punya kesibukan masing-masing. Ya, please jangan jadikan kesibukan bunda-bunda sebagai alasan untuk mangkir di kelas hafalan. Aduh, aku sibuk banget, aku nggak sempet. No. Itu jadi kesannya adalah cuman bunda doang yang sibuk, saya dan bunda-bunda yang lain tuh pengangguran. Tidak ya, demi Allah tidak. Jadi kadang-kadang kita semua bergulat dengan kesibukannya masing-masing. Kadang-kadang saya suka merasa kurang waktu, ya Allah, 24 jam tuh kayak kurang ya gitu kan. Tahu-tahu udah pagi lagi, tahu-tahu harus ini lagi gitu. Nah, qadarullah apalagi saya mengasuh lebih dari 10 majelis offline dan online, terus masih berusaha menjemput rizki dari aktivitas profesional saya ya, dan masih menjadi ibu ya, jadi kayak ya pasti banyak lah inilah, banyak dramanya, saya tahu banget. Dan bukan berarti saya tidak pernah diberikan ujian, pasti kadang-kadang itu ujiannya ancur-ancuran ya. Biasanya kadang-kadang qadarullah ya, Allah uh, uh, apa ketika kita dekat sama Allah, Allah akan memberikan ujian yang lebih karena apa? Allah akan menaikkan derajat mungkin ya. Gitu. Jadi itu ujiannya bukan berarti saya tuh nggak ada ujian. Jadi bukan berarti saya tuh nggak pernah nangis seperti bunda-bunda. Bukan berarti saya nggak pernah kekurangan apa gitu kan. Kurang, ya. Tapi kan nggak perlu disampaikan ke orang-orang. Gitu. Ini disampaikan, cuman mau ngasih tahu bahwa ujian tuh pasti ada. Ya, jangan jadikan alasan ujian kehidupan bunda, kesibukan bunda untuk berhenti berdekatan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Untuk berhenti mengkaji Al-Quran ataupun hadis. Jangan, please, jangan. Ya, jadi kayak ini hanya sekedar skala prioritas aja, guys. Ya, Insya Allah kita bersama-sama. Insya Allah di sini di Majelis Sukabakti ini sudah disediakan circle yang ini buat yang baru-baru ya, karena saya lihat kayaknya ada lebih dari 10 yang baru nih. Udah disediakan circle yang sedemikian, Masya Allah, benar-benar memecut kita semua untuk tetap stay on the path, ya, berada di dalam uh, barisan, pokoknya nggak ini, ikuti aja ya. Ya, Masya Allah di sini sudah ada admin-admin yang sangat siaga. Ya, kali ini yang bertugas yang jadi PIC adalah uh, Miss Indah. Miss Indah. Ya, Insya Allah dimudahkan semua-semuanya. Terus kalau lagi, kok aku nggak bisa-bisa ya ta'awuz ya? Kok aku hafalannya susah ya? Kok aku ini ya? Kok aku itu ya? Bahkan di dalam Al-Quran itu sudah dibilang sama Allah tuh,
La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ini Allah tuh bilang sendiri. Waktu itu Rasulullah juga punya masalah yang sama dengan bunda-bunda. Kok susah ya ngafalnya? Kok aku pengen buru-buru cepet hafalin semuanya loh. Aku pengen buru-buru jago gitu ngebaca ya. Kata Allah, la tuharrik bihi. Jangan buru-buru. La tuharrik bihi. Janganlah engkau Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak tergesa-gesa menguasai. Ini adalah sunatullah. Jangan. Ya. Jangan. Nikmati aja prosesnya. Karena ketika proses itu berlangsung, ketika bunda tertatih-tatih belajar, disalahin terus, itulah proses pahalanya, kucuran pahalanya berlimpah. Pahala buat orang yang belajar ngaji tertatih-tatih lebih banyak daripada orang yang sudah jago ngaji, lagi ngaji. Yang lagi tertatih-tatih belajar ngaji itu 10 kali lipat dibandingkan yang udah jago ngaji. Yang Allah minta, yang Allah hargai itu adalah prosesnya, bukan hasilnya. Prosesnya yang dihargai sama Allah. Ya, kalau misalkan sampai akhir hayat kita tidak pernah bisa hafal 30 juz, tapi Allah melihat proses kita bahwa sampai akhir hayat kita, sampai nafas di kerongkongan kita masih murojaah, menghafal ayat-ayat Al-Quran. Itu. Oke. Ya. Baiklah. Bunda-bunda solehah, apakah ada pertanyaan? Nanti saya bagikan PDF-nya juga. Oh iya ya. Yang tempo yang juz 30 masih ada yang mau remet tasmi ya. Oke, nanti kita coba atur waktunya. Oke, baiklah. Apabila tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Dan doa penutup majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Terima katsiran. kasih Ustazah. Oke, ada